anak-anak semuanya, kembali kita dalam pembahasan soal ujian sekolah. Yang kali ini kita berada pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bagian kedua. Namun sebelum itu, saya ingatkan lagi bagi kalian yang ingin melihat pembahasan soal ujian sekolah pada mata pelajaran yang lainnya, kalian bisa melihat pada video yang ada pada deskripsi video ini. Tentunya bila bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian agar teman kalian bisa belajar seperti kalian juga. Baik, kita mulai dari soal nomor 11, yakni soal dari kelanjutan pertemuan atau video sebelumnya. Perhatikan cara pelaksanaan ibadah berikut. 1. Dikerjakan sebelum Isya. 2. Berjumlah 3 rakaat. 3. Dikerjakan pada bulan Ramadan. 4. Dikerjakan setelah maghrib. Pelaksanaan ibadah sholat tarawih ditunjukkan nomor kira-kira berapa? Coba kita kupas. Sholat tarawih dikerjakan sebelum Isya, berarti salah, karena sholat tarawih itu dikerjakan setelah sholat Isya. Kemudian berjumlah 3 rakaat, bukan, sholat tarawih itu berjumlah 2 rakaat. Kalau berjumlah 3 rakaat itu merupakan sholat witir. Kemudian dikerjakan pada bulan Ramadan. Ini benar anak-anak, karena sholat tarawih hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Kemudian yang keempat dikerjakan setelah maghrib. Ini juga salah anak-anak, karena sholat maghrib itu maksudnya karena sholat tarawih itu dikerjakan setelah sholat Isya. Baik, karena yang benar adalah 3, maka jawaban yang benar adalah yang C. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 12. Kita kecilkan sedikit. Soal nomor 12. Perhatikan beberapa hikmah ibadah berikut. 1. Mendapat pujian dari orang lain. 2. Meningkatkan empati kepada fakir miskin. 3. Terbiasa menahan lapar dan dahaga. 4. Menghindari sikap kikir terhadap orang lain. Dan 5. Menjadi pribadi yang rendah hati. Pernyataan di atas yang menunjukkan hikmah sedekah terdapat pada nomor. Mari kita uraikan masing-masing. Pertama, mendapat pujian dari orang lain. Ketika kita bersedekah, kita dilarang ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Oleh karena itu, ini bukan jawaban. Kemudian yang nomor 2, meningkatkan empati kepada fakir miskin. Ini merupakan salah satu jawaban anak-anak, karena dengan sedekah kita akan rasa empati kita kepada fakir miskin akan bertambah. Kemudian yang ketiga, terbiasa menahan lapar dan dahaga. Ini bukan menunjukkan hikmah sedekah, tapi ini adalah hikmah melakukan ibadah puasa. Jadi ini bukan jawaban. Kemudian yang keempat, menghindari sikap kikir terhadap orang lain. Sikap kikir adalah sifat pelit yang enggan mengeluarkan hartanya kepada orang lain. Oleh karena itu, sedekah merupakan sikap menghindari sikap pelit terhadap orang lain. Ini merupakan jawaban anak-anak. Kemudian yang kelima, menjadi pribadi yang rendah hati atau nama lainnya tidak sombong. Ini juga merupakan hikmah sedekah anak-anak. Oleh karena itu jawabannya adalah 2, 4, dan 5, sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya kita ke soal nomor 13. Oke, soal nomor 13.
Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Berkata yang tidak sebenarnya. 2. Berkelahi atau bertengkar. 3. Muntah dengan sengaja. 4. Murtad atau keluar dari agama Islam. Pernyataan di atas yang dapat membatalkan puasa terdapat pada nomor, kita cek satu persatu. Berkata yang tidak sebenarnya ini merupakan hal yang tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Oleh karena itu ini bukan termasuk batalnya puasa. Berkelahi atau bertengkar ini juga merupakan bukan batalnya puasa, tapi yang membatalkan pahala puasa. Muntah dengan disengaja ini merupakan hal yang membatalkan puasa. Saya hapus dulu karena kebesaran. Oke, ini cukup. Jadi saya ulangi lagi, muntah merupakan batalnya puasa. Kemudian yang keempat, murtad juga merupakan batalnya puasa. Jadi jawabannya adalah 3 dan 4. Sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya kita ke soal nomor 14. Iman kepada hari akhir dapat diterapkan dengan A. Melaksanakan puasa sepanjang waktu. B. Menyeimbangkan antara berusaha dan berdoa. C. Menghindari peristiwa datangnya hari akhir. D. Menunggu datangnya hari akhir. Untuk soal nomor 14, wujud dari perilaku beriman kepada hari akhir. Yang pertama adalah melaksanakan puasa sepanjang waktu. Ini salah, karena puasa sepanjang waktu ini dilarang dan tidak ada dalam syariat agama Islam. Sehingga orang yang beriman kepada hari akhir tidak mungkin melaksanakan puasa sepanjang waktu. Kemudian yang B, ini menyeimbangkan antara berusaha dan berdoa. Dalam syariat Islam, dalam agama Islam, kita harus seimbang antara berusaha dan berdoa. Kita harus berusaha, kemudian bekerja keras. Namun di samping itu kita juga jangan lupa untuk berdoa memohon kepada Allah. Ini sementara saya centang seperti ini karena ini sementara adalah jawaban. Cuman kita cek untuk jawaban yang lain, apakah ada jawaban yang lebih benar atau tidak. Untuk yang C, menghindari peristiwa datangnya hari akhir. Ini sangat tidak. Sangat tidak. Karena apa? Karena hari akhir pasti akan terjadi karena merupakan bagian dari iman kepada hari akhir atau rukun iman kepada hari akhir. Jadi kalau menghindari ini merupakan bukan jawaban. Kemudian yang D adalah menunggu datangnya hari akhir. Kita tidak usah menunggu datangnya hari akhir. Kita cukup selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah, menjalankan syariatnya dan menjauhi larangannya. Untuk masalah datangnya hari akhir, kita tidak usah tunggu karena semuanya pasti akan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya ini bukan jawaban. Jadi ini merupakan jawabannya, yakni adalah B. Berikutnya anak-anak yang nomor 15, soal nomor 15. Saya kecilkan dulu. Oke. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Segala peristiwa yang terjadi di dunia ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. 2. Tata surya dan planet-planet berputar pada porosnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, alam semesta beserta isinya akan hancur atau binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dari semua keinginan kita. 5. Hanya Allah lah tempat bergantung dan memohon bagi seluruh makhluknya.
Pernyataan yang merupakan penjelasan Asmaul Husna Al-Muqtadir adalah nomor, kira-kira nomor berapa? Kita cek satu persatu. Nomor 15. 1. Segala peristiwa yang terjadi di dunia ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada Asmaul Husna Al-Muqtadir ini anak-anak. Asmaul Husna Al-Muqtadir ini artinya Allah Maha Kuasa. Jadi yang berkaitan tentang kekuasaan Allah, maka ini merupakan jawaban, maksudnya ini yang merupakan bagian jawaban yang kita cari. Kita ulangi lagi, segala peristiwa yang terjadi di dunia ini adalah ketentuan Allah. Ini merupakan jawaban karena berkaitan tentang kekuasaan Allah. Mengingat Al-Muqtadir artinya Allah Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, tata surya dan planet-planet berputar pada porosnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan jawaban karena berkaitan tentang kekuasaan Allah. Kemudian yang ketiga, alam semesta beserta isinya akan hancur atau binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kita perlu tekankan, akan hancur dan binasa. Ini cenderung ke sifat al-baqi. Jadi ini sementara bukan alternatif jawaban. Kalau al-baqi ini Allah Maha Kekal Abadi, jadi ada kaitannya dengan ini. Jadi untuk Al-Muqtadir, kami kira ini bukan alternatif jawaban. Kemudian yang keempat, menjadikan Allah SWT sebagai tempat meminta yang utama dari semua keinginan kita. Kita garis bawahi ini tempat meminta. Nah, tempat meminta ini Asmaul Husnanya itu As-Somad. Jadi ini bukan alternatif jawaban. Kemudian yang kelima, hanya kepada Allah lah tempat bergantung dan memohon bagi seluruh makhluknya. Ini juga tidak berkaitan tentang Al-Muqtadir atau Maha Kuasa, tapi ini lebih cenderung ke As-Somad, Allah Maha tempat meminta. Nah, jadi jawabannya adalah 1 dan 2, sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya, anak-anak semuanya, kita lanjut ke soal nomor 16. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kematian pasti datang. Bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Setiap manusia wajib berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah pada kesulitan-kesulitan sebelum berusaha. Kita diwajibkan berusaha. Segala sesuatu yang kita peroleh tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. Perilaku yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah, kita lihat di sini, A. Membaca buku tiada henti agar dipuji guru. Ini merupakan sikap yang tidak baik karena berbuat dengan niat ada pamrih, ingin dipuji, atau nama lainnya adalah riya yang merupakan akhlak tercela. Jadi A ini bukan termasuk alternatif jawaban. Kemudian B, sholat terus-menerus untuk meraih banyak pahala. Dalam ajaran Islam tidak ada syariat untuk selalu sholat terus-menerus. Oleh karena itu ini merupakan bukan alternatif jawaban. Kemudian yang C, belajar sungguh-sungguh saat melihat sahabat menjadi juara kelas. Untuk belajar, ini kita tidak boleh hanya ketika melihat sahabat menjadi juara kelas saja, tapi kita harus belajar tanpa ada syarat tertentu, atau meskipun sahabat kita jadi juara kelas atau tidak, kita harus tetap belajar sungguh-sungguh. Jadi ini bukan jawaban. Kemudian yang D, menyerahkan takdir Allah dengan pasrah terhadap kehendaknya. Ini masalah takdir, karena Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Muqtadir yang artinya Maha Kuasa, maka
kita tetap berusaha, namun masalah apapun yang terjadi kita pasrahkan, kita serahkan pada Allah. Oleh karena itu alternatif jawabannya yang benar adalah yang D. Berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 17. Mari kita baca isi tabel berikut. Kita langsung ke soalnya biar cepat. Pasangan ayat dan arti yang benar pada tabel tersebut adalah, coba kita pasangkan. Yang pertama, Ilmiah mempersilahkan Rafael mengerjakan kebaktian. Ini terkait tentang toleransi beragama. Oleh karena itu, ini cocoknya nomor 1 ini yang ke B. Iya, 1B berarti ini, dan ini. Kemudian yang kedua, Rizky tidak mau makan daging babi. Ini ada kaitannya dengan haram memakan bangkai, darah, dan daging hinjir ini. Maka nomor 2 ini cocok ke yang C. Sedangkan untuk yang ketiga, Yusuf rajin melaksanakan sholat. Ini cocok ke yang ini. Wa aqimus sholah wa atu zakah wa atir rasulah. Jadi jawabannya 1 ke B, 2 ke C. Ini dan ini, kemudian 3 ke A. Berarti jawabannya ini. Wah, ternyata jawabannya ada 2. Cuman untuk sementara mungkin ini salah ketik, jadi jawabannya ada 2 karena pilihannya sama, 1B, 2C, dan 3A. Berikut soal ke-18. Perhatikan ayat di bawah ini. Di bawah ini yang bukan termasuk ayat di atas, termasuk kandungan ayat di atas adalah, kita lihat di sini. Yang pertama, manusia diciptakan dari orang kaya dan miskin. Ini di sini tidak ada, anak-anak. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu semua dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu semua, ini kandungannya, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, kita lihat yang berkaitan tentang arti yang saya baca tadi atau kandungan yang saya baca tadi. Manusia diciptakan dari orang kaya dan miskin. Ini bukan jawaban. Maksudnya yang bukan kandungan ini. Kemudian B, manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ini su'uba koba ilah, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ini merupakan kandungan dari ayat ini. Kemudian yang C, manusia diciptakan untuk saling mengenal. Ini lita'arofu, untuk saling mengenal. Kemudian sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Ini in akramakum indallahi atqakum. Jadi untuk BCD ini merupakan kandungan dari ini. Adapun yang bukan adalah ini. Sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya yang nomor 19. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang jujur dan amanah dalam setiap perilakunya. Beliau dijuluki dengan amanah. Di sini adalah al-amin, anak-anak, sehingga jawabannya adalah A. Tablik ini artinya menyampaikan. As-sabiqunal awwalun ini adalah orang yang pertama masuk Islam, dan Ashabul Kahfi ini adalah pemuda yang tertidur dalam gua, kalau nggak salah selama beratus-ratus tahun. Jadi jawabannya nomor 19 adalah A. Berikutnya untuk yang nomor 20, cara menunjukkan perilaku keteladanan Nabi Muhammad SAW tersebut adalah, kita lihat, di kota Madinah terdapat seorang pengemis buta yang membenci Nabi Muhammad SAW. Setiap hari ia selalu mencaci maki beliau.
suatu hari Nabi Muhammad SAW mendekati pengemis itu dan si pengemis tidak mengetahui bahwa yang menyuapi makanan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi melihat cerita ini, Nabi Muhammad SAW bukan seorang pendendam. Oleh karena itu, keteladanan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah yang pertama, mendekati orang miskin kayaknya bukan alternatif jawaban. Kasih sayang terhadap sesama kayaknya bukan termasuk jawaban. Membalas kejahatan dengan kebaikan, lah ini merupakan alternatif jawaban. Karena apa? Nabi Muhammad selalu dicaci maki, tapi Nabi Muhammad tetap mau menyuapi makanan itu kepada pengemis tadi, sehingga yang C merupakan alternatif jawaban. Kemudian D, menghormati yang lebih tua agar dipuji. Ini juga bukan merupakan alternatif jawaban karena tidak ada kaitannya dengan pernyataan ini. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Demikian tadi anak-anak penjelasan atau pembahasan soal ujian sekolah mata pelajaran pendidikan agama Islam bagian kedua. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Tentunya jangan lupa like, komen, dan share, dan bagikan kepada teman-teman kalian semuanya di grup-grup WA kelas atau grup apapun, agar teman-teman kalian bisa belajar seperti kalian juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.